di film-film dewasa saya pernah lihat itu sampai muncrat, itu bener nggak sih? Itu ejakulasi non klitoral. Ejakulasinya pada titik orgasme yang lain. Yaitu yang namanya G-spot. Kita seperti ngeraba koin. Ngerabanya nggak boleh terlalu kencang, nggak boleh terlalu ringan. Seperti menulis di atas kaca berembun. Pestanya siapa? Dokter Boyke. Eksklusif di Spotify. Dok, kalau penyakit kelamin jelas banyak penyakit kelamin yang menular ya. Tapi kalau jamur menular nggak, Dok? Menular, sangat menular. Saya justru banyak laki-laki yang datang ke sini ya, gara-gara ditularkan oleh perempuannya yang infeksi jamur. Rasanya dia apa? Lebih merah biasanya di situnya sama gatal. Dokter, tiap kali saya hubungan sama istri saya kok gatal. Nah, itu biasanya infeksi daripada jamur. Kita kasih perempuannya pencuci vagina ini, kemudian obat anti jamur. Si laki-lakinya juga kita kasih obat anti jamur aja karena dia bisa jadi kalau cowok kena tertular jamur itu ciri-cirinya gatal, Dok? Gatal, lebih merah, panas habis hubungan seks sama istrinya. Sorry, kok kamu tahu ya? Enggak, saya ngebaca pikiran dokter. Ngaku aja, nggak apa-apa. Di sini kita serba terbuka ya. Namanya juga pendidikan, edukasi. Ya maksudnya kan itu kan infeksi yang sering juga. Betul, Dok. Iya. Dan ingat ya, kalau lagi istrinya jamuran jangan oral. Hah? Jangan dijilat-jilat, nggak boleh. Kenapa nggak boleh dijilat, tuh? Karena nanti jamurnya pindah ke mulut. Kalau kita tempelin olesan anti jamur sih. Ya nggak bisa juga. Nggak, Anda kan malah jilat kayaknya. Tapi oral itu juga banyak mengandung resiko, Dok ya? Yang nggak boleh kan kalau kita nggak tahu pasangan kita seperti apa. Loh, tapi orang apakah semenular dengan alat kelamin, Dok? Iya. Hubungan seks paling banyak menularkan berbagai macam penyakit termasuk jamur, kemudian penyakit-penyakit herpes, chlamydia, trichomonas, yang paling ngeri itu HIV/AIDS. HIV juga bisa dari oral, Dok? Kalau si pasangannya kena HIV bisa nular ke mulut dia. Oh. Meskipun di mulut dia nanti Takut ada sariawan gitu. ada sariawan dia masuk. Tuh. Gigi bolong dia masuk. Pokoknya berhubungan dengan darah, Dok ya? Iya. Ih, serem ya. Ayo jadi mikir. Ayo, makanya jangan Semakin tahu bandel. semakin takut ya, Bang. Lah bukan semakin Dok, terus Dok. belajar. Nah, ini suatu statement yang cukup menarik, Dok. Semakin kita tahu, kita semakin takut, Dok. Enggak, itu salah ya. Itu Desta itu salah. Justru makin kita tahu, makin kita berhati-hati. Misalnya gini, ketika kita melakukan hubungan seks dengan orang yang kita tidak tahu, ya, oke lah, terlepas dari itu zina, itu dosa segala macam, kan kadang-kadang juga ada yang namanya orang pacaran dia kan, kadang-kadang melakukan, dia menggunakan kondom, menyelamatkan si pasangannya nggak hamil, menyelamatkan penularan penyakit kelamin ke si cowoknya juga. Oh, berarti kita yang salah pergaulan, Pak. Iya, kok saya? Kok jangan ajak, situ-situ aja. Saya mah nggak pernah ketahuan saya. Oke, ini banyak yang bertanya nih, Dok, Sobat Botuna nih ya, dari @Putra Harjo. Berapa lama waktu yang normal untuk pria mencapai ejakulasi saat Putra, melakukan hubungan seks? usahain kalau bisa 5 menit ke atas deh. Jangan terlalu baru nempel, baru berapa kali tusukan udah keluar. Itu namanya editansil, ejakulasi dini tanpa hasil. Iya. Tapi tetap enak kan, Dok, walaupun Tetap enak, tapi kan buat enaknya si lakinya juga cuma sebentar. Karena cewek si perempuan belum apa-apa. si perempuan rata-rata berapa lama tuh? 5 menit. 5 menit. 65% 5 menit. 3 menit Dan itu baru. bisa berkali-kali, Dok, ya? Iya. Putri, tipe yang seperti apa kalau boleh tahu? Belum tahu dong. Loh ya kan, ya nggak tahu ya mungkin. Iya. Tapi cewek bisa mimpi basah kan, Dok ya? Cewek bukan mimpi basah, mimpi yang porno ya, tapi dia langsung itunya lendirnya keluar, dia pegang itu, tapi bukan langsung seperti pria mengeluarkan ejakulasi, tidak, tapi langsung aja celananya menjadi lebih basah ya. Nah, kalau di film-film dewasa saya pernah lihat itu sampai muncrat, itu bener nggak sih, Dok? Itu ejakulasi. Squid itu ejakulasi non klitoral. Itu ejakulasinya pada titik orgasme yang lain. Yaitu yang namanya G-spot. Jadi wanita tuh punya titik orgasme selain di klitoris yang dirangsang ya dengan oral ada sebagainya, ada lagi yang namanya di dalam. Nah, G-spotnya tuh langsung truk iya. gitu. Iya, seperti mau Posisinya kencing. gimana? Posisinya itu antara jam 11 sampai jam 12. Ngelakuinnya, Dok? Ya. Antara jam 11. Kalau ini vagina Oh, bulat itu, lokasinya. jam 11 lokasinya. Iya, Iya, jam, Pak. Kira jadi ngajak. Jadi kalau dirangsang itu apakah pakai tangan? Ini penting nih. Ayo coba ya. Coba di mana, Dok? Lokasi di mana, Dok? Jadi Sorry ya, ini kan Ini, Pak. jam 6, jam 12, jam 11, jam 12. Nah, disinilah lokasinya. Dan kalau dengan tangan dipegang-pegang pelan-pelan. Masuk ke dalam, Dok. Jaraknya Masuk ke dekat nggak? dalam. Jaraknya sepertiga bagian atas vagina. Kemudian dirangsang kita seperti ngeraba koin. Ngerabanya nggak boleh terlalu kencang, nggak boleh terlalu ringan. Seperti menulis di atas kaca berembun.
Gimana itu tuh? baru kena. Karena kalau nggak kayak gitu terlalu kencang dia sakit, nggak keluar. Tapi selalu di sebelah kiri, Dok. Selalu di 11-12 biasanya. Boleh 11 sampai ada yang ke 1 ada juga. Oh. Tapi ke sebagian besar adanya di jam 11 Tapi sampai jam nggak 12. semuanya bisa squid kan, Dok? 76% penelitian menunjukkan bahwa wanita-wanita mempunyai G-spot. Grafenberg spot. Jadi kalau tidak G-spot- semua, 24% nggak punya. Tuh kasihan tuh wanita yang nggak punya. Cuman ya udah cuman punya klitoris aja nggak masalah. Kalau klitoris semuanya punya. 99. Tapi kalau kena G-spotnya apakah selalu truth gitu apa enggak? Enggak juga, Dok? Tergantung. Kalau si prianya merangsangnya dengan cara yang elegan, seperti menulis di atas kaca berembun, tidak terlalu kenceng, tidak terlalu lemah, kemudian dia tahu titiknya. Ketika dia menemukan sebuah koin yang harus dirangsang seperti itu, biasanya langsung. Ini koin cepean lama apa cepean baru? Tuh ya, ini ilmu lagi. Ini jadi dapat ilmu sekali ya kalian anak-anak muda ini ya. Nah, G-spot ini, Ya. kamu juga nggak usah nyari-nyari G-spot deh sama pasangan kamu. Kalau dia dikasih ya itu rezekinya dia sebagai iya. cewek. Beda-beda, dia Dok, ya. Bisa menikmati. Kalau Juan cuma 76%, bahkan beberapa negara hanya ada 60 katanya. Waduh. Nah, kalau kamu nggak apa-apa. Tapi nanti juga ada lagi titik yang lain, cervical spot. Di cervix juga katanya ada. Oh. Tapi wanita tuh mah banyak. Ada juga di payudara spotnya. Misalnya kamu menyusui, kemudian di wanita itu menyusui pasangannya ataupun menyusui bayinya, dia ketika menyusui itu dia orgasme bisa juga. Itu namanya. Oh, bisa orgasme dari ah, rangsangan pada puting susu. Waduh. Wanita itu punya beberapa titik Punya beberapa titik dan Ada berapa, amazing sekali. maksimal ada berapa? Ya, Itu ada yang sudah dieksplor yaitu adalah payudara, kemudian juga G-spot, cervical spot, klitoral. Ada 4. Wah, itulah kebesaran Allah. Putri harus selalu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Tapi ya itu dia, nggak semuanya ada. Ya. Terus bisa Tapi mengeksplor. enggak, kadang-kadang orang nggak punya G-spot dikasihnya di payudaranya. Nggak punya G-spot dikasihnya di cervix. Coba Put, bisa lihat nggak? Oh iya. Nggak kelihatan dari fisiknya, Dok. Nggak bisa. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Doni. Wanita yang mengalami PCOS apa bisa hamil, Dok? Bagaimana penanganannya? Wah, ini serius nih. PCOS apa? PCOS itu adalah singkatan dari Polycystic Ovarium Syndrome. Sindroma, kumpulan gejala-gejala yang membuat wanita itu menjadi mandul. Cirinya adalah biasanya wanita-wanita itu telurnya kecil-kecil. Kalau dengan USG itu nggak mau gede-gede, ya tidak pernah matang-matang. Di sini kita punya Femilab dan juga yang khusus untuk kesuburan wanita namanya Femita. Itu bisa membantu ya, supaya telurnya lebih cepat matang. Nah, biasanya wanita dengan telurnya kecil-kecil itu ketika sperma mau membuahi ya nggak bisa karena kan belum matang. Ya kan, akhirnya menjadi wanita yang mandul, ya. Dan biasanya juga dengan telur yang kecil ini tidak diovulasikan, tidak dikeluarkan. Oleh karena itu banyak sekali pasien-pasien PCOS ya sampai nggak punya anaknya cukup lama. Nah, itu harus ketika kita sudah mendiagnosa, diagnosanya biasanya satu dengan USG, kedua dengan memeriksa hormonal. Hormonnya itu biasanya LH, FSH-nya terbalik, ya, angkanya 3:1. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti kita sudah yakin dia PCOS, kita terapi sebagai PCOS. Dan itu membutuhkan waktu cukup lama untuk membuat telur yang tadinya kecil-kecil menjadi matang dan bisa berovulasi. Itu karena turunan juga, Dok? PCOS memang ada. Kasus-kasus kemandulan pada wanita kita sering mengatakan itu ada keturunan meskipun kecil ya, tapi lebih sering juga pada faktor-faktor PCOS itu pada gangguan hormonal. Makanya mengapa sih saya sering melarang wanita-wanita yang masih muda-muda itu makan junk food, ayam-ayam yang broiler, karena seringkali ayam-ayam yang disuntik atau ayam-ayam yang menerima makanan-makanan yang mengandung zat kimia supaya lebih besar itu mengakibatkan si perempuan itu juga menderita gangguan di telurnya. Cirinya salah satunya adalah wanita itu lebih cepat mens karena dia menjadi lebih cepat gemuk si wanita itu, anak-anak wanita itu. Nah, akhirnya bisa juga pada di usia suburnya ya itu menderita PCOS. Kalau misalnya kemandulan itu ada karena keturunan, ini kan dia lahir dia.
keturunan itu kan sekitar 5% Oh. kecil, artinya tuh lama punya anaknya. Nah, itu Oh, keturunannya tuh begitu. iya. Lama punya anaknya, Iya, dan memang keluarga dari istri saya juga cuma satu anaknya, dia satu anak tunggal, itu pun waktu itu diobatin oleh dokter dengan pengobatan baru bisa punya anak. Nah, itu kan berarti ada faktor Iya, keturunan, betul. meskipun faktor keturunan itu kecil angkanya. Kalau saya keturunan Ambeien dong. Enggak serius. Iya Pak. Ibu bapak saya Ambeien, anak kakak saya. Kok dicerita soal Ambeien ya? Gak usah dibahas lah ya. Ini ada hubungannya sama seks Tapi ya. keturunan itu selalu ada. Ada ya. Dok, ini dari @upik winning. Kalau lagi hamil apa harus menggunakan kondom saat berhubungan? Ya kan udah hamil, ngapain lagi pakai kondom? Tapi kan takutnya nanti katanya cairan spermanya mengandung prostaglandin. Itu yang bisa Ketakutan, yang bisa bikin keguguran. kontraksi. Kontraksi Jadi ya. biasa begini, kalau si wanita itu melakukan hubungan seks, ejakulasi di dalam, terus mules, dan mulesnya itu kenceng, maka kita anjurkan memang menggunakan kondom. Tetapi kalau si wanita itu biasa-biasa aja, setelah hubungan seks di dalam juga dia ya kenceng dikit, ya biasa itu sih, nah, ya nggak apa-apa. Nah, justru kita anjurkan pada wanita-wanita yang mau melahirkan normal. Di bulan ke-8 dok ya? Di bulan ke-9. Oh, ke-9 ya? 36, 37 minggu saya suruh bapaknya, mungkin sering-sering kamu kan mau lahir normal. Karena dengan Cuma- hubungan seks sering-sering. Cuma kan suka nggak tega dok. Maksudnya kayak lihat Ya nggak tega, tapi kan daripada nantinya Nggak lancar ya? sesar Iya. dan sebagainya, nungguin lama kebukanya, kalau sering ditengokin kan lama-lama Iya. mulut rahimnya kebuka. Cuma lahir susahnya normal. itu loh, membangkitkan nafsu Posisi sedangkan kali Pak, posisinya yang bingung kadang-kadang bikin risih dok. Gimana? posisinya apa dok? Posisi yang bagus ya tetap saja ya, posisi dari samping sendok dan garpu, posisi dari belakang. Cinderella menunggang kuda Nggak nggak bisa bisa. lah, menunggang kudanya ada kuda begitu, nah itu nggak bisa dong. Tapi ada orang yang bilang, bu nggak takut dok, ya mesti bayinya kan? Oh enggak, kepalanya, kaitan itu bohong itu lah, semua. kepalanya kan di bawah dok. Ya tapi Nah nggak kalau apa-apa. misalnya kita masuk nih, kan kesundul dok. Ya kesundul-sundul nggak apa-apa, justru mulut rahimnya tuh akan mulai kebuka. Ntar kepala bayinya ada bekas sodok-sodok Oh gimana? enggak. Orang kepala bayi itu dilindungi oleh selaput kok. Oh, aman, Selaput ya? ketuban aman. Nah, jadi nggak apa-apa, segede apapun juga. Ya. Oke, Icil. Ya, siapa lah nih? Cara mengetahui kualitas sperma yang bagus gimana sih dok? Apa ciri-cirinya? Nah, ini. Kalau ciri-ciri sperma itu hanya bisa dilihat dengan melakukan pemeriksaan mikroskop. Pertama kita ambil cairan sperma, ya, ambil kita lihat, banyak itu. Per lapangan pandang berapa dia jumlahnya, harus bisa di atas katakanlah 60 juta per cc-nya. Kemudian per lapang pandang ya. Kemudian yang kedua, gimana nih gerakannya? Kita lihat gerakannya ada yang tripping begitu. Juga ada yang di mikroskop set. Nah, itu yang bagus ada berapa persen tuh? Yang bagus minimal 25% lah yang gerakannya cepet gitu loh. Kemudian bentuknya, ada yang cuma kepalanya gede, badannya kecil, nggak ada ekornya, abnormalnya yang banyak. Minimal usahakan bentuk-bentuk sperma normalnya itu sekitar separuhnya lebih lah. Tapi kita nggak bisa ngeliat dari mata Ya awam. secara awam kental kok, aku lihat ini Soalnya secara kan awam. kalau kita kadang-kadang sering buang di kloset kadang-kadang dok ya. Misalnya pas dulu zaman bujang kan sendiri dok, buang ke kloset kan kita bisa lihat tuh, ini kental banget nih. Kalau lagi terlalu kental juga spermanya banyak, nggak bisa cuman gerak-gerak di situ aja. Jadi yang bagus tuh ya sedang-sedang, nggak terlalu kental, nggak terlalu ini, dan baunya juga khas. Iya, baunya kayak ini apa, obat pencuci lantai itu dok. Nah itu kita bisa lihat, kemudian kita sendokin, kita dikeluarin tuh berapa sendok, kali enggak 1 sendok. Waduh, 1 sendok makan. Hah? Itu yang Dimakan? 1 sendok makan. Pasti dikeluarin Dokter gimana? 5 cc, 3 sampai 5 cc. Itu yang normal. Tapi ya kita balik lagi sedikit bahas sperma. Sperma itu ditelan nggak apa-apa dok ya berarti ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa tuh, aman Kan ya, itu udah. isinya kayak putih telur. Enggak tahu ya, kan ada gerak-gerak dok. Enggak loh, mau gerak-geraknya kan udah langsung. Tapi masuk ke sebaiknya situ. ditelan atau enggak dok? Ditelan nggak masalah. Bisa ambil nggak, Itu Dok? Enggak ya, lah, nggak mungkin lah masuknya ke lambung. Iyalah, iya. Jadi pokoknya sperma sehat nggak bisa dilihat dengan mata awam Mata ya. awam. Saya Lebih habis baik diperiksa di laboratorium. dulu saya Waktu masih muda perasaan saya nggak pernah perhatiin Pak, buang-buang aja Pak. apa? Nggak pernah merhatiin. Pokoknya kalau- jumlahnya paling nggak 3 sampai 5 cc itu. Dulu Buang-buang saya mau cerita sedikit waktu dulu saya mau pertama nikah, saya kan agak cemas kan dulu saya pernah kena gondongan dok. Oh. Gondongan yang larinya ke testis. Oh, pernah sampai kena ke testis? Pernah. Dan itu orang-orang pada bilang, lu nggak bisa punya anak ntar, kan saya deg-degan dok ya. Ah. Pas mau nikah saya tes ke lab kan, untungnya
banyak banget jumlahnya. Kamu ini gondongan kena ke situ tapi udah keburu diobatin. Karena kalau sudah sampai beneran gondongan, itu steril itunya, spermanya. Tapi kan ada 2, Dok. Iya, satu kena. Biasanya kan nular ke sebelahnya. Oh, nah untungnya kalau saya- cuma satu baru kena dan ini keburu diobatin, dua-duanya bisa terselamatkan, atau satu terselamatkan, itu dia bisa dikompensasi. Nah, produksi satu sperma. pun bisa, Dok ya? Bisa. Sama ginjal satu, mata satu masih bisa Satu ngeliat. biji bisa berarti ya. Nah, Nah, fungsinya buat apa sih dok itu dok biji itu? Dok? biji buat Itu nimpuk mata lu. menghasilkan sperma. Itu kan tempatnya sperma. Oh, Biji itu kenapa? Testis itu dua, kiri kanan, dua-duanya tuh menghasilkan sperma. itu pabriknya, Dok ya? Pabriknya. Nah, satu kena gondongan, asal satunya masih bagus ya dia bisa mengkompensasi. Sama inum telur juga Tuhan kasih 2. Satu kena hamil di luar kandungan atau satu kena kista, masih ada yang satu lagi. Oh. Jangan sampai yang satu lagi kena kista juga. Tuh. Jadi dengan saluran telur dan inum telur satu pun masih bisa hamil. Soalnya banyak teman saya juga yang cedera kan olahraga kan satu Makanya kalau olahraga tuh kan harus pakai pelindung Iya, testis, supporter betul, Iya, betul. ya. Terutama yang main baseball, kemudian main bola, pencak silat. betul Saya bela diri, Dok ya. dapat dia pernah, dok saya pernah ketendang, cek sperma 0, Hah, dua-duanya? dua-duanya kena. Nah, tuh harus hati-hati tuh yang olahraga tuh. Itu berarti divonis Di nggak? Paris nggak bisa. Terus saya bilang kita coba deh kasih penyubur, kita coba misalnya ke dokter androlog atau urolog untuk dioperasi, bisa keluar lagi, ternyata nggak bisa. Ini makanya kalau mau main pencak silat, mau main itu gunakan pelindung untuk ini. Itu masa depan kamu lah, boleh. Untung biji gua selamat ya. Satu. Anak 3 alhamdulillah. ya. Mata pak. Oke, Dokter Boyke. Terima kasih banget nih, Dokter. Tentunya nanti kita akan ada lanjutan ya. Pasti dong. Macam-macam Pasti kita dong. ngobrolin. Iya. Mudah-mudahan ajang ini menjadi ajang pendidikan seks. Destanya Boyke. Nah, Destanya Boyke. Itu yang programnya. penting. Itu yang Oke. penting, edukasi. Bye-bye. Dah, Dokter. Pestanya siapa?